Kesiapan Basarnas nih Pak, menghadapi, bencana-bencana yang mungkin terjadi khususnya di daerah istimewa Yogyakarta. Memberikan pelayanan yang quick response, khususnya untuk memberikan pelayanan yang cepat kepada masyarakat. Tapi saat ini kayaknya ada kosakata baru, potensi SAR. Ini yang membedakan apa Pak, relawan SAR dan potensi SAR? Dalam keadaan emergensi, dari masyarakat bisa menghubungi 115, Bu. 115. 115. Tapi sekali lagi untuk keadaan Emergensi. emergensi ya. Kalau cuma ditinggal pacar gitu, aku pengen ada yang nyelamatin aku, nggak termasuk. Jangan buru-buru. Konfirmasi dulu. Langsung saya konfirmasi dengan Bapak Wahyu. Pak, kesiapan Basarnas nih Pak menghadapi bencana-bencana yang mungkin terjadi khususnya di daerah istimewa Yogyakarta. Gimana Pak? Baik, jadi gini Mbak Taku. Pertama, untuk kesiapsiagaan Basarnas, khususnya kantor SAR Basarnas Yogyakarta. Pertama, untuk memberikan pelayanan yang quick response, khususnya untuk memberikan pelayanan yang cepat kepada masyarakat. Jadi Basarnas Yogyakarta sudah membentuk satu unit siaga yang berada di Kabupaten Kulon Progo dan satu posar Wonosari yang berada di Kabupaten Gunung Kidul. Nah, tujuan dibentuknya posar dan unit siaga ini yaitu pertama untuk memberikan pelayanan yang cepat kepada masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, kaitannya dengan personil. Personil kami menyiapkan dalam setiap hari itu yang standby atau yang piket itu 1 kali 20 jam, 24 jam, itu tujuannya itu untuk memberikan pelayanan cepat apabila ada laporan. Jadi teman-teman yang siaga atau yang on call itu yang memberikan pertolongan. Ya. Ini sebelumnya, ini dari tadi saya juga mendengar ada suara-suara karena begitu ya Pak ya. Di Basarnas ini harus selalu membawa ini apa Pak namanya Pak? Ini ragir Bu, mohon izin. Pertama, kami juga masih dikendalikan dari Basarnas Pusat. Betul, maksud saya justru ini adalah bentuk kesiapsiagaan dari Basarnas. Iya, betul. Sekalipun kita sedang ngobrol gitu, tapi itu jelas tidak mungkin ditinggalkan. Iya, Karena betul. ketika ada sesuatu yang sangat urgent, tentu tetap didahulukan begitu Betul. maksud saya. Nah ini terhubung dengan mana Pak? Baik, jadi ragir yang saya bawa ini pertama Boleh dilihatin nggak Pak? bisa. Ini bisa berkomunikasi seluruh Indonesia, Bu. Jadi dari Sabang sampai Merauke, nanti dimonitor di Basarnas Pusat. Ya. Jadi informasi apa saja sudah ada di situ ya Pak? Untuk... Ya, jadi setiap ada kejadian, jadi kami langsung melaporkan ke Basarnas Pusat. Sehingga pimpinan Kabasarnas khususnya langsung mengetahui ada kejadian di daerah tersebut. Ya. Kembali lagi tadi Pak, mengenai kesiapan dan selalu kesiagaan begitu. Tadi kan personil disiapkan 1 kali 24 jam. Itu kalau boleh tahu berapa personil Pak yang biasanya standby gitu? Ya, jadi kami mempersiapkan tim itu satu tim. Jadi berjumlah 8 orang, di mana terdiri dari ada yang siaga dan ada yang on call. Jadi sewaktu-waktu yang teman siaga misalkan terima laporan, jadi teman-teman yang siaga itu yang berangkat terlebih dahulu sebagai tim aju. Setelah itu baru tim on call yang berangkat ke lokasi. Baik. Nah, ini jadi penasaran. Kalau dulu kan kita sering dengar ya Pak ada relawan gitu, relawan SAR gitu. Tapi saat ini kayaknya ada kosakata baru, potensi SAR. Ini yang membedakan apa Pak, relawan SAR dan potensi SAR? Baik, jadi untuk yang namanya jiwa kemanusiaan Bu ya. Yang pertama banyak komunitas. Baik itu dari relawan, potensi SAR, bahkan ada yang sifatnya yang berdiri sendiri. Independen ya? Independen. Nah, kaitannya dengan apa bedanya relawan sama potensi SAR? Pada dasarnya mereka sama. Cuman kaitannya dengan potensi SAR itu lebih cenderung ke ada binaannya dari Basarnas. Jadi mereka ada ikut pelatihan potensi, ada latihan, kita ajakkan seperti itu Bu.
Ya. Nah, kalau relawan itu siapa saja bisa. Iya, bisa. Misalnya dalam sebuah kasus, Iya, potensi itu berarti yang memang sudah tadi dilatih dibekali, ya. begitu ya, dilatih. Kemudian relawan bisa saja misalnya masyarakat sekitar yang ingin membantu begitu. Bisa. Oh, seperti itu. Iya, Dan nanti itu tetap tentu saja di bawah koordinasi dari Basarnas. Basarnas gitu Betul. ya, yang tentu agar tidak tumpang tindih Iya. dalam saling membantu itu tadi ya Pak ya. Iya, Bu. Nah, kalau tadi yang menarik dari potensi SAR Iya. yang mendapatkan pelatihan, Iya. itu pelatihannya seperti apa Pak? Baik, jadi gini Bu. Jadi program kerja kantor SAR Basarnas Yogyakarta khususnya, jadi kami ada program rutin setiap tahun yang dilaksanakan. Oh, setiap tahun. Ya, jadi ada namanya pelatihan potensi SAR, di mana peserta dari pelatihan potensi SAR ini terdiri dari dari TNI Polri, ada dari instansi pemerintah, terus ada dari organisasi. Istilahnya kita mengambil dari bermacam sumber, Bu. Bukan hanya satu komunitas. Ya. Nah, itu kita istilahnya melatih selama 5 hari. Kalau kita melihat sampai potensi ini bisa tersertifikasi, itu sebanyak 72 jam pelajaran. 72 jam pelajaran Ya, ketika itu sudah bisa mendapat mendapatkan sertifikat begitu ya. Dan itu berarti sudah sah menjadi potensi SAR begitu Pak? Betul. Oh. Karena di mana nanti potensi ini apabila sudah selesai melaksanakan pelatihan potensi, dia akan masuk ke database kami. Sehingga nanti pada waktu kita butuhkan, orang ini akan kita hubungi. Ya. Tergantung lokasi kejadian yang ditangani. Nah, itu jadi penasaran. Untuk bisa menjadi potensi SAR, itu apakah mengajukan diri atau dipilih atau jalurnya seperti apa, Pak? Nah, jadi gini, Bu. Jadi dari organisasi yang sudah ada, silakan masyarakat, Polri, gitu ya. silakan masyarakat bisa bergabung di potensi SAR yang sudah ada. Nanti dari potensi tersebut akan mengajukan anggotanya untuk dibina. Atau sebaliknya, dari mereka minta ke kita untuk dilatih. Baik. Jadi dua arah ya. Siap. Bisa meminta, bisa dari Basarnas yang akan melatih atau memberikan pelatihan itu tadi. Betul. Dan pelatihan itu per tahun selalu diadakan. Siap. Selama 5 hari begitu ya. Siap. Untuk mendapatkan sertifikat tadi setelah 72 jam pelajaran gitu. Tapi setelah itu ketika sudah nih ibaratnya sudah mendapatkan sertifikat, akan ada pelatihan lagi atau bagaimana Pak? Baik, jadi semenjak peserta pelatihan ini selesai melakukan kegiatan pelatihan, jadi kita tetap memonitor potensi ini keterlibatannya dalam operasi SAR. Nanti ke depan misalkan ini si A ini aktif misalkan, nanti kita akan adakan istilahnya ada namanya uji sertifikasi potensi, Bu. Nah, jadi tujuan dari sertifikasi potensi ini pertama untuk menguji skill potensi tersebut. Nah, masih mampu, masih layak atau tidak potensi tersebut. Karena sebagai Basarnas, kemudian sebagai potensi SAR ini saya ngebayangin harus punya ketenangan, tetapi juga punya kecepatan dalam bertindak, tapi tepat gitu. Padahal dalam situasi tertentu itu kalau saya bawaannya panik, Pak. Ada juga yang bawaannya sekarang beda, Pak. Nggak cuma panik, tapi yang penting instastory dulu. Ada kejadian apa nih? Pohon tumbang, instastory dulu baru nolongin. Nah, itu kan nggak boleh ya, Pak. Kalau di sebagai potensi SAR itu nggak bisa seperti itu ya. Berarti benar-benar harus itu tadi tujuannya pelatihan gitu ya, Pak ya. Wow, ini menarik loh. Nah, kalau untuk sistem perekrutan dari Basarnas sendiri berarti namanya pegawai ya Pak ya? Iya, pegawai. Nah, kalau dari pegawai Basarnas perekrutannya pasti juga berbeda lagi ya Pak ya? Baik, jadi untuk perekrutan pegawai Basarnas, khususnya yang jabatan rescuer, penolong, atau istilahnya kami tenaga operasionalnya, di mana rescuer ini adalah ujung tombaknya Basarnas. Di mana seorang rescuer ini harus memiliki kemampuan yang pertama bisa berenang, Bu. Oh, nih ini udah jelas penting nih ya. Yang pertama harus bisa berenang. Harus bisa berenang.
Terus kedua, Berapa gaya Pak berenangnya? tidak takut ketinggian. Tidak takut ketinggian. Itu yang pertama. Iya, nggak lucu Pak ya, soalnya kalau pas dalam situasi tertentu harusnya menolong, dia malah panic attack dengan ketinggian. Aku takut ketinggian, malah repotin nanti. Jadi berenang adalah wajib untuk bisa. Gaya dan ininya Pak, standarnya? Untuk gaya intinya seseorang ini bisa berenang. Kaitannya dengan nanti ada pembinaan selanjutnya. Iya. Yang penting bisa berenang dan mungkin lebih tepatnya nggak banyak gaya justru ya. Terus yang kedua adalah tidak takut ketinggian. Itu. Kemudian? Itu pun untuk seleksi biasa dari akunnya BKN. Nanti kalau misalkan dari Basarnas ada formasi, nanti akan diumumkan oleh dari BKN sendiri. Nah, nanti calon pelamar bisa istilahnya mengajukan secara online, daftar secara online. Iya. Nah, itu pun ada tahapan-tahapan. Yang pertama nanti ada istilahnya seleksi administrasinya. Setelah lulus nanti bisa ikut CAT di BKN. Setelah itu nanti ada tes kesemaptaan, Bu. Tes kesemaptaan. Itu yang saya bilang tadi, ada renangnya, ada larinya, terus ada pull up dan lain-lain. Jadi secara fisik juga dibutuhkan fisik yang tahan uji, yang tahan terhadap berbagai macam, ya misalnya karena memang akan tujuannya membantu ya Pak. Ya. Oke, dan yang berikutnya secara skill juga dibutuhkan tadi ya, ketenangan dalam berpikir, kemudian juga ketepatan, harus bisa membaca situasi, misalnya nolong yang ada di dalam sumur, itu kan harus mikirnya harus cepat ya Pak ya, harus dengan apa caranya dan sebagainya dan macam-macam yang lainnya gitu ya. Jadi dapat kami informasikan pertama, yang jelas tugas seorang rescuer itu saat ini banyak Bu. Pertama itu main di airnya terus di gunung juga di ketinggian juga di mana skill yang mereka harus miliki benar-benar harus dilatih. Bahkan kalau bisa dikatakan itu juga cukup beresiko untuk nyawa dari penolong sendiri ya Pak ya. Wow, luar biasa. Jadi penasaran Pak, ada nggak satu cerita yang benar-benar kalau bahasa saya sebagai orang awam mungkin kayak heroik gitu yang pernah dilakukan Basarnas, dalam hal ini mungkin Pak Wahyu atau tim gitu yang dalam rangka penyelamatan gitu Pak. Jadi pernah teman-teman memberikan pertolongan itu yang istilahnya yang sangat luar biasa. Yang pertama pada saat teman-teman memberikan bantuan evakuasi pada saat di sungai Bu. Nah, di mana kejadiannya itu malam hari, di mana ada penambang pasir. Pada saat itu tiba-tiba airnya langsung meluap deras. Jadi mengevakuasi seseorang ini butuh keahlian yang luar biasa di situ. Karena tadi dalam situasi gelap, gulita namanya juga di sungai nggak ada penerangan, dan juga dalam situasi sungai yang mendadak deras itu. Betul, tiba-tiba besar. Itu di mana Pak tepatnya kejadiannya? Itu di wilayah Kabupaten Kulon Progo, Bu. Kulon Progo. Baik. Dan kemudian berapa lama Pak waktu itu proses evakuasinya Pak? Kurang lebih hampir 30 sampai 1 jam, Bu. Wow. Karena kita kan harus melihat situasi, jangan sampai nanti keamanan penolongnya juga terancam, jadi kita harus benar-benar safety, baru kita menyelamatkan dan berhasil korbannya. Diselamatkan ya Betul. Pak. Waktu itu si Bapak ya, seorang Bapak. Iya. Wow. Mewakili masyarakat, terima kasih loh Pak untuk setiap perjuangannya yang luar biasa. Siap. Tapi Sama-sama. yang unik juga bahwa kadang-kadang Basarnas juga ditelepon dimintain tolong untuk hal-hal yang dalam tanda kutip kayaknya ya sederhana, tapi minta tolongnya juga ke Basarnas gitu ya Pak ya. Ada nggak Pak kalau yang minta tolongnya kayaknya apa ya? Ya mungkin urgent tapi nggak se-urgent ketika tadi penyelamatan di sungai gitu, apa Pak? Mungkin di rumah tangga? Kalau untuk yang urgent pada dasarnya kami untuk setiap laporan kami anggap itu urgent Bu. Keren. Karena yang namanya nyawa ya itu ya prioritas. Saya pernah dengar katanya juga sempat
ada yang melaporkan ada sarang lebah gitu, Iya. itu diambil oleh Basarnas gitu, betul Pak? Katanya dengan sarang lebah, tentu kami juga harus berkoordinasi Hmm. dengan potensi juga Bu. Iya, 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 Karena iya. kami juga belum tentu memiliki keahlian untuk menangani sarang lebah tersebut. Iya, iya. Tapi bisa dibayangkan segala eh, apa namanya, permintaan pertolongan tuh memang masuk dan selalu dianggap penting gitu ya, Iya, tidak pernah jadi setiap laporan juga kami istilahnya kalau misalkan bisa dikoordinasikan, ya kami mungkin mengkoordinasikan ke potensi yang terdekat. Ya. Itu. Ini kalau sekarang ini juga beberapa saat informasi yang cukup kencang itu perkara Merapi ya Pak ya. Iya, Ini Merapi kan ada erupsi iya. terus-menerus gitu. Nah, Basarnas sendiri dalam hal ini apakah ada persiapan khusus begitu Pak? Ya pertama tentu yang paling utama adalah pertama kaitannya dengan koordinasi Bu. Di mana kita sudah berkoordinasi dengan stakeholder terkait. Ya. Itu yang pertama. Yang Karena nggak kedua, sendiri ya Pak untuk mengurus iya. ini semua ya. Yang kedua kami sudah menyusun yang namanya rencana kontingensi. Rencana apa Pak? Rencana kontingensi. Oke, baik. Di mana rencana kontingensi di situ adalah sudah ada data-data keseluruhan di situ Bu. Baik di situ ada data peralatan, terus potensi yang ada, kami sudah mendata, terus jalur-jalur evakuasi. Jadi kayak sudah dipetakan Iya, gitu ya apa yang sudah akan dipetakan. dilakukan. Jadi secara persiapan memang sudah dilakukan untuk erupsi Merapi Betul. yang saat ini semoga tidak menjadi lebih besar ya, Iya. tapi namanya juga persiapan memang pasti selalu dilakukan. Nah, kalau di DIY Pak selain Iya. erupsi Merapi, apa yang menjadi perhatian khusus oleh Basarnas? Kejadian apa? Apakah hujan, angin, atau apa Pak? Baik, untuk di daerah istimewa Yogyakarta, untuk bencana yang kami tetap waspadai adalah pertama kaitannya dengan kondisi Merapi, Bu. Itu yang sangat ekstra yang kami harus jaga. Kenapa? Pertama, bukan hanya di Jogja aja yang terdampak. Ya. Di wilayah Jawa Tengah juga terdampak. Pertama, tentu ini Merapi kan mendunia, Bu. Betul. Ya. Itu sementara. Itu ya. Iya. Kalau untuk cuaca, karena ini juga cuaca tampaknya masih belum masih hujan juga, tapi kadang panas luar biasa, nanti hujan deras, kadang angin. Itu apakah juga ada kesiapan khusus Pak dari Basarnas? Baik, dengan kondisi saat ini di mana peralihan dari musim hujan ke kemarau, pertama tentu yang kita khawatirkan adalah adanya terjadinya banjir, Bu, dan tanah longsor. Jadi ya kesiapsiagaan kita ya tentu ditingkatkan, Bu. Kalau di daerah istimewa Yogyakarta sendiri, berarti kan ada 5 kabupaten dan Iya. 1 kota ya, yang potensial untuk banjir dan juga tanah longsor yang seperti tadi Bapak sebutkan di mana Pak? Itu biasanya yang sudah terjadi pertama yang di wilayah Kabupaten Bantul, yang di Imogiri itu Bu, yang terjadi di tahun 2019 kalau tidak salah, itu sempat banjir. Terus tanah longsor juga di Bantul juga, begitu juga sama Kabupaten Kulon Progo. Bantul dan Kulon Progo. Iya. Nah, kalau biasanya seperti itu berarti melibatkan relawan atau potensi yang ada di daerah sekitar dari tempat itu gitu? Jadi gini Bu, pertama kaitannya dengan kebencanaan, di sini ada stakeholder yang terkait di situ, ada BPBD, Iya, iya. di mana apabila terjadi bencana dan apabila sudah ditetapkan status tanggap darurat, baru kamu masuk di situ. Oh, jadi Basarnas itu masuk ketika Tanggap darurat. tanggap darurat ya, sudah ditegakkan sebagai situasi tanggap darurat Iya. itu ya. Kalau sebelumnya memang stakeholder yang lain yaitu dalam hal ini BPBD tadi ya Iya. Pak ya. Oh gitu. Jadi memang akan ada komunikasi yang sangat erat ya antara BPBD dan juga Basarnas itu Iya, selalu ya. Tetap Bu, Iya, kami iya, iya. selalu menjalin komunikasi dengan pihak BPBD. Wow, ya ya ya, ini menarik sekali. Nah, kemudian kalau misalnya nih masyarakat dalam hal ini meminta pertolongan kepada Basarnas itu ketika menghadapi hal yang seperti apa Pak biasanya? Atau siapa tahu nih ada yang wah ingin misalnya suatu saat dalam kondisi
Ya kita nggak berharap ada yang urgent ya, Iya. cuma ketika ada yang urgent tahu akan menghubungi ke Basarnas itu biasanya dalam kondisi yang seperti apa sih Pak? Baik, jadi Yang dapat dianggap ini kami urgent gitu. jelaskan, jadi sesuai dengan undang-undang kami nomor 29 tahun 2014 tentang pencarian dan pertolongan, di mana Basarnas itu ada tugas pokok dan fungsinya, Bu. Pertama, kaitannya dengan kecelakaan penerbangan, kedua, kecelakaan pelayaran, ketiga, kondisi membahayakan jiwa manusia. Yang keempat, ada namanya kecelakaan penanganan khusus. Terus kelima, bencana. Nah, bencana tadi saya bilang pada saat tanggap darurat. Ya. Nah, gitu, Bu. Jadi Katanya bencana sering, itu baru bagian kecil ya Iya. sebenarnya dari 5 tugas pokok tadi ya, Iya. dari Basarnas tadi. Kalau boleh diulang, kecelakaan pelayaran, pelayaran, penerbangan, kondisi membahayakan manusia, kondisi yang membahayakan manusia. Yang terus keempat, ada penanganan khusus, dan kelima baru bencana, bencana ditangkap di masa tanggap darurat. di masa tanggap darurat itu ya Iya. Pak ya. Baik. Nah kalau yang nomor 3 tadi dan juga nomor 4 itu yang seperti apa Pak penjelasannya? Jadi yang sering kita tangani di Yogyakarta khususnya pertama adalah kondisi yang membahayakan jiwa manusia. Di situ sudah termasuk ada orang hanyut di sungai, ada yang terseret arus di pantai, terus ada yang terjatuh di sumur. Nah, itu yang sering yang kita tangani itu saat ini. Ya. Nah, terus yang penanganan khusus itu biasa kita sering dilaporkan pertama adanya kendaraan tabrakan, terus pengemudi atau penumpang yang terjepit. Nah, itu yang istilahnya butuh perhatian khusus. Ya. Ini luar biasa ya. Jadi tadi saya membayangkan ketika potensi SAR, apalagi pegawai dari Basarnas sendiri, itu mentalnya memang harus baja gitu ya. Karena menghadapi hal-hal yang mungkin tidak semua orang mampu untuk tenang dan juga bertindak dengan tepat yang seperti saya ulang dari tadi gitu. Karena seperti kendaraan tabrakan, kemudian yang terjepit, itu kan bukan hal yang mudah untuk dihadapi, tapi mau nggak mau memang tujuannya adalah untuk menyelamatkan itu Betul. tadi, sehingga punya kekuatan dan keberanian lebih ya Pak, otomatis ya. Betul. Wow, ini luar biasa. Sama yang berikutnya adalah tadi ya yang membahayakan manusia, misalnya ada yang hanyut atau kemudian juga hanyut di pantai dan sebagainya. Nah ini Pak, bentar lagi kita akan menghadapi puasa, kemudian setelah puasa itu nanti juga tentu saja Idul Fitri, dan tidak lepas dari liburan. Meskipun memang sedang pandemi, tapi terbukti di tahun yang lalu pun tetap ramai begitu, baik pantai maupun tempat-tempat wisata gitu. Nah khususnya pantai ini, biasanya apakah juga tetap akan ada persiapan khusus Pak dari Basarnas? Baik, jadi menjelang persiapan puasa dan Lebaran di tahun ini, jadi dari Basarnas sendiri pertama sudah yang menyusun rencana siaga. Baik. Di mana pelaksanaan rencana siaga ini pertama H-7 sebelum pelaksanaan Lebaran dan H+7 setelah pelaksanaan Lebaran. Jadi itu ada beberapa titik yang kami tempatkan personil. Ada yang sifatnya mobile, atau ada yang standby di posko. Itu. Satu contoh kalau misalkan pantai, biasa teman-teman kami tempatkan di Pantai Parangtritis dan lain-lain. Itu ada yang standby ya? Ada standby. Baik. Jadi memang sudah persiapan sampai sana pun sudah dipikirkan sejak sekarang ya Pak ya? Kita sudah menyusun dan tinggal melaksanakan. Rencana siaga tadi ya? Betul, rencana siaga. Wow, ini luar biasa. Pak, jadi penasaran kalau personilnya pegawai Basarnas itu berapa Pak banyaknya? Kalau begitu? jumlah tidak terlalu banyak Bu. Hanya kita memiliki 83 personil. 83 personil saja? Wow. Tapi memang tadi ya ada potensi SAR yang jadi kita didukung sama potensi SAR. Potensi SAR-nya sendiri apakah ada datanya Pak sampai sekarang berapa Pak? Kalau data kami sudah ada database-nya Bu. Kalau nggak salah hampir 1.000 lebih di Jogja. Ya. Dan juga ada tadi ya relawan juga yang membantu juga. Luar biasa Pak. Ini saya dari masyarakat mungkin ingin memberikan semangat untuk teman-teman karyawan dan tim dari Basarnas, baik potensi maupun relawan, menghadapi masa-masa yang tidak mudah ini juga tentu saja.
Yang terakhir Pak, call Ya. center kalau misalnya ada yang mau menghubungi Basarnas dalam situasi yang sangat darurat, kemana Bapak? Baik, kalau dalam keadaan emergensi dari masyarakat bisa menghubungi 115, Bu. 115. Tapi sekali lagi untuk keadaan emergensi ya. Kalau cuma ditinggal pacar gitu, aku pengen ada yang nyelamatin aku, nggak termasuk di situ ya. Betul. Ini khusus untuk yang membahayakan manusia, kemudian tadi kecelakaan penerbangan, kecelakaan pelayaran, kondisi membahayakan jiwa manusia. kondisi membahayakan jiwa manusia. Terus ada yang namanya kondisi yang penanganan khusus. Penanganan khusus, dan yang kelima adalah dalam situasi tanggap bencana pada saat tanggap darurat. Bencana pada saat tanggap darurat. Iya. Nah, itu dia. Jadi itu hanya untuk situasi yang sangat urgent di 115. Terima kasih banyak Pak Wahyu, Iya, Bu, semangat Mbak jaga Dato. kesehatan dan juga terima kasih untuk setiap perjuangannya. Salam buat teman-teman yang ada di Basarnas ya Pak ya. Terima kasih Mbak Terima Tako. kasih. Sekali lagi, jangan buru-buru, konfirmasi dulu.